Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4 bulan. Ternyata dia pernah mengalami suatu hal yang menakutkan. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian sampaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi silakan sambil ngopi, yang mau makan silakan sambil makan, yang mau rebahan silakan sambil rebahan. Dan kalau yang lagi kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian, supaya saat mendengarkan cerita keramat horor ini tidak mengganggu jam kerja kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Siapa bilang lembur hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di kantor saja? Saya sebagai ibu rumah tangga hampir setiap hari lembur. Saya mempunyai seorang anak berusia 4 bulan. Hampir setiap malam, tangisan anak saya ini membangunkan saya. Bahkan bisa dibilang setiap malam saya harus terjaga dan kurang tidur. Untungnya, suami saya yang bernama Dede, dia selalu menemani saya ketika anak saya terbangun. Ya walaupun bisa dibilang, dia seharian lelah bekerja di tempat kerjanya, namun ketika malam anaknya terbangun, dia pasti ikut terjaga juga. Saya sangat bersyukur mempunyai suami seperti itu. Memang semenjak menikah, saya dan Dede ini tinggal terpisah dengan orang tua kami. Kami berniat ingin hidup mandiri, supaya kami bisa lebih mapan ke depannya. Namun malam ini, Dede ada tugas untuk pergi ke daerah Jawa Timur. Dia akan pergi selama 3 hari. Otomatis saya hanya berdua dengan anak saya yang bernama Sakti. Waktu itu, Dede menyarankan untuk ditemani dengan orang tua saya saja. Namun saya menolak, karena saya tidak mau merepotkan orang tua saya, apalagi mertua saya. Akhirnya dengan berat hati, Dede pergi. Dia bilang akan tetap menghubungi saya ketika waktu senggang. Ya saya juga seperti itu. Singkat cerita, Ade sudah pergi. Jam menunjukkan pukul 20.00. Kulihat Sakti sudah tertidur dengan lelap. Karena mungkin tadi sore dia bermain dengan teman-teman saya yang datang ke rumah. Karena lelah, sepertinya dia langsung tertidur. Aku coba pindah ke ruang tengah untuk menonton televisi. Kulihat acara di televisi itu menayangkan salah satu film horor. Karena ada rasa takut juga, aku coba untuk telepon suamiku. Saat ku telepon, beberapa kali belum diangkat. Hingga ada sekitar 10 menit, suami saya menelepon balik. Kami lalu berbincang-bincang. Tampak suami saya sangat khawatir dengan keadaan saya dan anak saya. Saya coba tenangkan bahwa saya dan anak saya baik-baik saja. Karena ini pertama kalinya semenjak saya melahirkan, suami saya pergi dan harus beberapa hari. Saya lalu bertukar cerita dengan suami saya. Menceritakan bahwa tadi ada teman-teman saya datang dan mengajak main Sakti. Begitu juga suami saya yang menceritakan perihal pekerjaannya. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 21.00. Suami saya waktu itu masih harus melanjutkan pekerjaannya. Saya lalu menutup telepon saya. Saya bersiap waktu itu untuk masuk ke kamar. Namun tak lupa, saya mau mengunci gerbang dulu. Karena tadi gerbang depan atau pagar rumah memang belum saya kunci. Saya keluar lalu menggembok pagar tersebut. Lalu berjalan kembali ke pintu. Nah, saya kunci pintu. Saya baru melangkah balik. Nah, belum jauh saya melangkah dari pintu, ada sekitar 5 langkah. Saya merasakan ada sesuatu yang mengintip saya dari luar. Saya menghentikan langkah saya. Dan tak berapa lama, pintu seperti ada yang mengetuk. Saya lalu berbalik. Padahal jelas-jelas gerbang depan sudah saya gembok. Sebentar, saya intip dulu dari gorden.
Di luar tak ada siapapun. Apa suara cicak? Pikirku waktu itu, sambil terus mengamati situasi di luar. Saya tutup kembali gorden. Saya berbalik. Belum sampai saya di pintu kamar saya, tiba-tiba pintu seperti dilempar oleh batu. Awalnya saya diamkan. Namun, suara itu berulang sampai 3 kali. Karena kesal, saya lalu berbalik. Dengan cepat saya langsung membuka pintu. Namun, di luar saya tidak melihat ada siapapun. Suasana di luar pun hening. Bahkan suara malam pun tidak terdengar. Saya terus mengamati situasi di luar itu. Benar-benar sepi, tak ada siapapun. Di situ saya langsung merasakan bulu kuduk saya berdiri. Dengan cepat, saya langsung mengunci pintu dan berlari ke arah kamar. Saya coba dengarkan lagi. Namun, suara-suara itu sudah tidak ada. Tak ada lagi suara ketukan ataupun yang melempar sesuatu ke arah pintu. Di situ saya mulai tenang. Kulihat anak saya tertidur dengan lelap. Di situ perasaan takut tadi sudah hilang dengan melihat wajah anak saya yang tertidur dengan pulas. Saya coba belai kepalanya dengan lembut. Terlihat wajahnya hampir mirip seperti suami saya. Kemudian saya dekatkan kepalanya untuk saya kecup. Nah, tampak anak saya masih tertidur. Di situ saya bangkit. Saya hendak membersihkan diri dulu ke kamar mandi. Karena kalau mau tidur, biasanya saya selalu membersihkan diri dulu, termasuk gosok gigi. Kamar mandi saya berada tak jauh dari kamar. Jadi posisinya, kalau masuk dari pintu depan, itu ada kamar kosong di depan. Dan kamar yang kami tempati berada di sebelahnya, atau kamar kedua. Nah, dari kamar kedua itu, tepat ke arah sudut sebelah kiri, itu posisi kamar mandi. Jadi, kalau dari pintu kamar mandi, posisi pintu kamar bisa terlihat. Saya berjalan menuju kamar mandi. Nah, saat di kamar mandi itu, saya seperti mendengar suara langkah. Suara langkah itu seperti bolak-balik antara dari pintu kamar mandi ke pintu kamar. Lama-kelamaan, saya coba matikan keran air. Dan ternyata benar. Saya mendengar ada suara langkah. Nah, saya coba ngintip. Saat saya mengintip, tak ada siapapun. Saya pastikan kembali. Area di ruang tengah kosong, tak ada siapapun. Pintu kamar saya pun kondisinya masih tertutup. Saya masuk kembali ke kamar mandi. Saya hendak menggosok gigi. Saat sedang menggosok gigi ini, saya mendengar suara pintu kamar saya seperti dibuka. Jadi, posisi pintu kamar saya itu bawahnya agak rapat dengan lantai. Kalau dibuka, pasti agak berat dan mengeluarkan bunyi. Cepat-cepat saya langsung melihat keluar. Tampak posisi pintu di kamar saya itu terbuka, namun sedikit. Saya langsung berlari. Saya lihat Sakti. Sakti masih tertidur, namun tak ada siapapun. Saya coba lihat ke ruangan depan. Di ruangan depan pun kosong, tak ada siapapun. Saya lihat ke dapur. Di dapur pun kosong, tak ada siapa-siapa. Apa angin? Kalau angin, kayaknya tidak mungkin. Karena ventilasi udara itu kecil di atas. Apa bisa angin dari ventilasi itu mendorong pintu? Apalagi pintu itu pasti berbunyi. Cepat-cepat aku membereskan cuci mukaku dan menggosok gigi. Setelah selesai, aku langsung masuk ke kamar. Aku lalu merebahkan tubuhku di atas kasur. Di situ, aku masih terbayang suamiku. Kalau suamiku ada, pasti aku tidak merasakan ketakutan seperti ini. Karena memang baru pertama kali aku ditinggalkan selama 3 hari ini oleh suamiku. Ya walaupun ini belum 1 malam. Lama-kelamaan akhirnya aku tertidur.
Saat aku tertidur ini, tepat pukul 1 malam, mendadak aku merasakan tenggorokanku sangat kering. Aku hendak minum. Biasanya di pinggir kasur ada meja kecil yang aku biasanya simpan air minum di situ. Karena tadi malam buru-buru dan aku lupa, akhirnya aku bangkitlah. Waktu itu, saat aku keluar kamar, aku merasakan seperti ada sepasang mata yang mengawasi. Aku merasakan bulu kuduku juga berdiri. Tidak seperti malam-malam biasanya. Aku cepat-cepat berjalan ke arah dispenser. Bahkan saat mengambil air pun, aku masih selewukan ke kanan dan kiri. Karena batinku merasa ada sosok yang sedang mengawasiku. Setelah aku minum air, aku mendengar suara tawa anakku di dalam kamar. Padahal biasanya ketika bangun, dia tak pernah tertawa, pasti menangis. Lekas-lekas aku berlari ke arah kamar. Duh, Sakti kok ketawa? Kenapa sayang? Namun anakku itu tidak melihat ke arahku. Dia ketawa seperti melihat ke arah pojokan. Aku lihat ke arah pojokan. Di situ kosong, tak ada siapapun. Sakti, mainan sama siapa sayang? Dia hanya menoleh sebentar ke arahku. Namun dia kembali menoleh ke arah pojokan. Loh, memang dia main sama siapa? Batinku berbicara seperti itu. Dengan cepat aku langsung menggendong anakku. Nah, saat aku gendong pun, dia masih mengintip ke arah belakang. Loh, Sakti sini lihat mama sayang, lihat mama ya. Kenapa sayang? Namun anakku ini masih tetap seperti menengok ke belakang. Dia ketawa sendiri dari arah belakang. Di situ, bulu kuduku sudah benar-benar berdiri. Aku bingung harus bagaimana. Aku lalu berjalan ke arah ruang tamu. Aku ajak anakku ke ruang tamu. Sayang, sini main sama mama. Kamu kenapa? Nangis kenapa? Namun, anakku ini masih tetap mengintip ke belakang. Loh, ada apa di belakang? Aku menoleh ke belakang. Di belakangku tak ada siapapun. Aku terus ajak berjalan anakku sambil terus ku tatap biar tak melihat ke belakang. Namun anakku seperti berusaha terus mengintip ke belakang. Sayang, ini mama ya, lihat mama ya. Sini jangan lihat ke belakang, lihat mama aja ya. Ucapku terus menenangkan anakku. Saat saya melintas ke cermin yang ada di ruang tamu, sekilas saya melihat ada sebuah bayangan yang mengikuti. Loh, aku lihat cermin tersebut, namun hanya sekelebat. Bayangan itu seperti sosok perempuan, tingginya lebih tinggi dari saya. Rambutnya panjang dan lebat, namun berantakan. Saya langsung diam sesaat. Anak saya lalu menengok ke belakang. Dia masih tertawa. Namun lama-kelamaan, dia lalu diam. Sayang, udah yuk tidur lagi yuk di kamar yuk. Saya lalu ajak anak saya ke kamar. Di situ jujur saja, saya sudah merasakan bulu kuduk saya terus berdiri. Rasa takut pun sudah saya sangat rasakan. Saya masih melihat ke belakang. Namun sosok itu sudah tak terlihat kembali. Hanya sekelebat. Ya. Saya lalu tidurkan anak saya di ranjang. Saya coba ajak berbicara. Anak saya terus menatap ke arah pintu. Waktu itu, posisi pintu belum saya tutup. Nah, kenapa? Saya ngeliat apa? Bentar ya, mama tutup dulu pintunya. Saya turun dari kasur dan hendak menutup pintu. Nah, belum sempat pintu tertutup, ada sekitar tersisa 5 sentian. Di situ, mendadak, pintu benar-benar keras untuk ditutup. Seakan ada sesuatu yang menahan pintu itu untuk tertutup. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Aku terus saja berbicara seperti itu. Lama-kelamaan, akhirnya pintu bisa ditutup. Saya berjalan menuju ranjang. Tampak anak saya masih menatap ke arah pintu. Duh,
"Sayang, tidur lagi ya." Setelah itu, tak berapa lama, anak saya mulai menutup matanya kembali. Saya lihat jam menunjukkan pukul 1 lebih 45 menit. Hampir 45 menit, anak saya terjaga. Nah, posisi saya waktu itu langsung tidak bisa terpejam. Ngantuk saya sudah hilang. Perasaan tidak enak, rasa merinding, itu masih ada. Dan tak berapa lama, saya mendengar kembali suara pintu depan seperti diketuk. Saya coba dengarkan. Namun ketukan itu berulang, bahkan hingga 3 kali. Kupikir lagi, siapa yang bertamu malam-malam? Dan yang lebih jelasnya lagi, itu gerbang dikunci. Kalau ada orang masuk, pasti orang yang niat jahat. Pikirku waktu itu. Namun setelah 3 kali ketukan itu tidak berulang. Namun, tak berapa lama, lampu di kamarku mendadak redup. Loh, kok redup? Lama-kelamaan, lampu itu mati. Di situ saya langsung kaget. Saya bergegas mencari lampu darurat. Saya buka lemari karena suami saya biasanya menyimpan lampu darurat di dalam lemari. Saya coba nyalakan. Saya buka pintu. Posisi lampu di ruang tengah itu masih menyala. Saya buka saja pintu supaya ada tambahan cahaya masuk. Nah, tak berapa lama di dapur saya mendengar ada seorang perempuan yang sedang bersenandung. Bergegas saya langsung kembali ke ranjang. Saya coba dengarkan. Senandung itu sangat lembut dan bahkan memang terdengar merdu. Tapi kalau malam-malam, apalagi dengan situasi seperti ini, itu terkesan menyeramkan. Saya coba terus dengarkan. Lagu tersebut seperti lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang tempo dulu. Jadi semacam kidung yang digunakan untuk menidurkan anak kecil. Aku terus saja mendengarkan. Kulihat Sakti waktu itu sudah tertidur dengan lelap. Aku tak berani mengintip ke arah dapur. Karena jelas-jelas itu pasti sesuatu yang menakutkan. Aku tak berani. Dan tak berapa lama, kidung tersebut berhenti. Dan aku mulai mendengar ada suara langkah yang terus mendekat. Lama-kelamaan, suara itu terus mendekat. Dan akhirnya seperti benar-benar dekat. Kalau dari sumber suaranya, dia seperti berjalan dan berhenti tepat di depan kamarku. Namun aku tak melihat ada siapapun di sana. Jelas-jelas waktu itu pintu dibuka. Aku terus menatap ke arah pintu. Suara langkah itu pun berhenti. Karena penasaran, aku turun dari ranjang. Aku coba berjalan. Ku intip keluar. Tak ada siapapun. Aneh. Namun, tak berapa lama saat aku sedang mengintip, aku mendengar suara kidung atau nyanyian perempuan itu tepat di belakangku. Jantungku serasa mau copot waktu itu. Pelan-pelan, aku menoleh ke belakang. Saat aku menoleh, tepat di kasur atau di ranjangku, ada sesosok perempuan berambut panjang. Dia menggunakan pakaian putih. Dia tertidur di samping Sakti. Tangannya seperti membelai kening Sakti. Namun dari wajahnya dia menatap ke arahku sambil tersenyum. Aku langsung terjatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku sangat ketakutan melihat sosok itu. Sosok itu terus saja membelai kepala Sakti. Di situ, rasa keberanianku muncul. Aku khawatir anakku kenapa-napa. Aku lalu bangkit.
Aku coba kalahkan rasa takutku waktu itu. Aku lalu berdoa dengan doa yang aku bisa. Pergi, pergi kamu, pergi. Tak berapa lama, sosok itu langsung menghilang. Dengan cepat, aku langsung rangkul Sakti. Dia langsung menangis. Aku bawa ke ruang tengah. Di situ aku langsung benar-benar panik. Aku coba telepon suamiku. Namun sampai beberapa kali pun masih tak ada jawaban. Dan tak berapa lama, saat sudah berada di ruang tamu, mendadak pintu kamar itu seperti dimainkan oleh sesuatu. Karena pintunya nempel di lantai, bahkan pintu itu menimbulkan bunyi yang cukup kencang. Jelas-jelas aku tak melihat ada siapapun di sana. Aku terus saja berdoa supaya sosok itu pergi. Karena aku menelepon suami tak ada jawaban, akhirnya aku menelepon orang tuaku. Sudah 2 kali aku menelepon, namun ayahku masih belum mengangkat. Nah, saat ketiga kali, akhirnya diangkat. Halo? Kenapa, Maya? Bapak, maaf tolong Bapak kesini ke rumah Maya sekarang. Kamu kenapa? Ini Bapak, tadi ada setan gangguin ini Sakti. Si Dede lagi pergi keluar kota. Maaf Bapak, tolong kesini sekarang. Iya Bapak sekarang ke sana. Kamu tenang. Baca doa terus biar sosok itu gak gangguin. Bapakku waktu itu langsung menutup telepon. Kulihat pintu yang dimainkan itu pun sudah berhenti. Namun tak berapa lama, suara barang-barang di dapur seperti berbunyi dan kencang. Bahkan beberapa barang seperti dibanting. Aku sangat ketakutan waktu itu. Kupeluk Sakti. Dia menangis cukup kencang. Astagfirullah, aku bingung waktu itu harus kemana. Sedangkan aku di sana dengan tetangga pun tidak akrab. Jadi bingung aku harus minta tolong kemana. Aku hanya menunggu orang tuaku datang. Sosok itu memang tidak terlihat. Namun suara-suara menyeramkan itu terus memenuhi rumah. Suara benda dibanting di dapur. Dan tak berapa lama, terdengar suara air di kamar mandi yang seperti dibuka kerannya. Aku sudah tak berani mengecek. Kupeluk Sakti, namun kupejamkan terus mataku. Aku tak berani membuka mataku. Takut sosok itu menampakkan wujudnya lagi dan membuat aku tidak sadar. Aku khawatir anakku kenapa-napa. Anakku masih saja terus menangis. Hingga ada sekitar 1 jam keadaan seperti itu. Aku mendengar suara motor berhenti tepat di gerbang depan. Dan motor itu langsung mengelakson. Di situ dengan cepat aku langsung berlari ke arah pintu. Kubuka, tampak sosok ayahku sudah berdiri di sana. Dengan cepat aku langsung berlari ke pintu depan. Kubuka. Pak, Bapak tolong Pak. Tolong Maya Pak. Kenapa? Itu setannya masih di dalam Pak. Bapakku langsung masuk ke dalam. Bisa dibilang bapakku memang dari dulu paham tentang hal-hal seperti itu. Dia memang beberapa kali menangani hal seperti itu. Bapakku langsung masuk. Entah apa yang dia bacakan, namun sepertinya dia membacakan sesuatu sambil mengarahkan telapak tangannya. Dan tak berapa lama, kakinya dihentakkan ke lantai. Setelah itu, seperti ada sesuatu. Sesuatu itu berbentuk seperti angin yang terhempas keluar ke arah pintu depan. Namun angin itu seperti berhawa panas atau mempunyai hawa yang panas. Karena tepat angin itu menghembus ke arah tangan kiriku. Pak, udah biarin Maya, udah keluar setannya. Astagfirullah Pak. Aduh, ya kamu udah tenang. Udah sekarang duduk dulu. Si Dede udah kamu kabarin. Tadi aku coba telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Udah biarin, jangan dikabarin. Nanti malah khawatir. Dia kan di sana lagi urusan kerjaan. Nanti malah pulang. Kenapa kamu nggak minta tolong bapak atau emak? Nanti biar bapak atau emak yang nemenin. Atau mertua kamu. Iya, tadinya Maya nggak mau ngerepotin bapak, tapi kejadiannya malah kayak gini. Nih, kamu punya anak kecil, ingat harus dijaga. Ya walaupun memang kamu terbangun tiap hari, tetap jangan lupa mau tidur tuh ngaji, baca Al-Quran.
biar nggak diganggu sama makhluk kayak gini. Namanya anak kecil pasti disenengin sama makhluk kayak gitu. Gak aneh kalau dideketin. Ingat pesan bapak, ngaji jangan kelewat. Tiap malam tuh sudah isya tuh kamu ngaji. Iya pak. Nah setelah itu, sampai 3 hari, bapak dan emak menemani saya di rumah. Namun saya tetap tak mengabari suami saya. Karena memang kata emak takutnya dia khawatir. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan bagi para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, oke? Tetap tunggu cerita di channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.